Bismillahirrahmanirrahim. Ada banyak ayat bercerita tentang hasad, di antaranya doa yang selalu kita baca, Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunkan dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan. Wala taj'al fi qulubina, jangan kau jadikan di hati kami ghillan. Ghillan menurut ahli tafsir arti ghillan hasadan, hasad. Sudah jadi bahasa Indonesia. Lalu kemudian surat Al-Hasyr ayat 10. Al-Hasyr 10. Lalu kemudian dalam hadis disebutkan iyyakum wal hasada. Iyyakum wal hasada, jauhilah penyakit hasad. Fa innal hasada, sesungguhnya hasad itu yakulul hasanat. Hasad itu memakan semua hasanat, semua kebaikan-kebaikan. Tahajudmu, witirmu, tarawihmu, khatam Qur'anmu, hasanat habis dimakan oleh hasad. Kama sebagaimana ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Sungguh perumpamaan yang amat sangat mendalam yang diajarkan Nabi SAW. Bagaimana sulitnya mencari kayu kering di gurun pasir yang panas tandus. Sedangkan mau menanam pohon korma aja mesti ada keran air di bawah. Tiba-tiba begitu dapat kayu kering dikumpulkan, bertumpuk, bertimbun. Tiba-tiba disulut api dalam 15 menit berubah menjadi arang. Arang ditiup angin menjadi debu. Debu berterbangan habis tak bermakna. Begitulah amal orang yang hasad. Hasad itu apa? Hasad ada dua bagian. Namanya hasad. Hasad dibagi dua. Satu, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, karahatun ni'mah alal mun'ami alaih. Karahatu benci alal mun'ami alaih, tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Itu tadi yang disebutkan saudara kita. Tak senang melihat orang lain dapat nikmat. Dia ada mobil baru, kumat darah tingginya. Melihat orang punya rumah baru, naik pitamnya. Karahatun ni'mah alal mun'ami alaih. Kalau ada orang punya sifat ini, dia sudah ada 50%. Tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Lalu bagaimana dia menjadi komplit, menjadi 100%, ditambah 50% lagi. Wa hubbu zawaliha. Hubbu ingin, zawal hilang. Ingin nikmat orang itu hilang. Dari hasad muncul hasud. Loh, si anu mobilnya bagus. Iya, dia kan punya tuyul. Hasud gara-gara. Oleh sebab itu kita diajarkan. Ada 11 ayat yang dibaca. Terganggu setan, sihir. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, jauhkan kami dari kejahatan orang yang hasad, dengki ketika datang penyakit hasadnya. Ada orang mengatakan orang hasad itu akhlaknya tidak baik. Orang dengki itu akhlaknya tidak baik. Sebenarnya orang yang hasad itu bukan cerita masalah akhlak, tapi masalah akidah. Orang yang hasad akidahnya rusak. Karena dia tidak ridha melihat nikmat orang lain. Sebenarnya ketika kita tidak senang melihat orang lain dapat nikmat, yang kita tidak senang itu adalah si sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka luruskan niat, betulkan keyakinan, ridha dengan pemberian Allah. Iqna' bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Merasa cukuplah engkau dengan pemberian Allah, maka engkau orang yang amat sangat paling berkecukupan. Mudah-mudahan kita termasuk yang dibersihkan dari penyakit hasad, insyaallah. Ya Allah Ustaz, astagfirullahaladzim. Ternyata ya, hasad itu bisa memakan seluruh kebaikan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai pemirsa ngeri. Alhamdulillah pemirsa, kembali lagi kita di program Indahnya Ramadan. Kali ini kita akan kembali membahas mengenai bagaimana sih kita mengendalikan sifat dengki atau hasad ini. Langsung saja kita akan ikuti uraiannya. Silakan Ustaz Abdul Somad untuk melanjutkan tadi materi yang disampaikan. Kita selesai berwudu, wajah sudah bersih, tangan sudah suci, kepala sudah diusap sampai telinga dan kaki. Dan kita diajarkan berdoa, Allahumma ja'alni minat tawwabin, jadikan aku orang yang kembali ke jalan Engkau ya Allah. Wa ja'alni minal mutatahhirin, jadikan aku orang yang mensucikan hati.
Maka kita pahami bahwa hasad ini adalah penyakit. Karena banyak juga orang yang memelihara hasad karena dia anggap ini menjadi motivasi. Saya mesti dengki sama orang karena kalau tidak saya down. Nah ini kita pahami dengan baik bahwa hasad adalah penyakit. Setelah kita tahu dia penyakit, yang kedua bagaimana kita mendeteksi bahwa kita sudah terkena penyakit itu. Sementara dia bukan penyakit yang zahir, yang kelihatan. Tidak bisa, belum ada detektor hasad sampai hari ini. Oleh sebab itu dari mana kita tahu kita kena penyakit hasad? Dengan mengukurnya ketika ada rasa tidak senang. Makanya kata Nabi, la hasada illa fisnataini. Tidak boleh hasad kecuali pada dua. Yang dua ini kita boleh hasad. Tapi ulama mengatakan sebenarnya bukan hasad tapi ghibtah, motivasi. Yang pertama, rajulun atahullahul qur'ana. Ada seseorang yang diberi Allah ilmu Al-Quran, hafal Quran, ngerti Quran, siang dan malam mengajarkan Quran. Kita boleh hasad dengan dia. Tapi hasad dalam tanda kutip, hasad positif. Artinya, aku mesti seperti dia. Anakku mesti hafal Quran seperti dia. Yang kedua, rajulun atallahu malan. Orang yang diberi Allah SWT harta melimpah. Lalu kemudian siang dan malam dia pakai untuk menolong agama Allah dengan wakaf, infak, sedekahnya. Nah, ini kita boleh hasad dalam tanda kutip. Kita ingin seperti dia boleh. Lain daripada itu, hasad tercela, mazmum. Dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk hal yang positif sebagai motivasi itu justru baik ya Dalam Ustaz, dua ya? hal. Ilmu agama, menguasai Quran, dan dalam hal harta benda, semangat bekerja, ingin seperti dia, ingin jadi konglomerat, ingin menjadi orang kaya, ingin menjadi dermawan. Kita tahu Ustaz bahwa manusia itu adalah tempatnya berkeluh kesah. Dia selalu berkeluh kesah, gelisah. Nah, kegelisahan-kegelisahan itu kalau tidak bisa dia memanage-nya dengan baik, akhirnya menjadi belok, menjadi sesuatu yang negatif. Nah itu bagaimana caranya supaya akhirnya menjadi sesuatu yang terus positif yang ada dalam hati kita, Ustaz? Innal insana khuliqa halu'a. Manusia ini diciptakan berkeluh kesah. Idza massahul khairu manu'a. Kalau dia dapat harta, dapat kebaikan, pelit, bakhil, kikir. Wa idza massahu syarru jazu'a. Tapi kalau dia diberikan kesulitan, kepayahan, kemiskinan, risau, gelisah, caci maki, sumpah serapah. Oleh sebab itu puasa ini adalah bulan pendidikan. Dididik jiwanya menjadi santun, menjadi baik, menjadi sopan, menjadi beradab kepada Allah, dan menjadi orang dermawan kepada manusia. Oleh sebab itu maka dengan berpuasa, orang sedang mengikis sifat tamak yang ada dalam hatinya. Makanya di antara yang paling mengerikan dalam hadis adalah al-faqrul hadir. Fakir, dia kaya, tapi mentalnya mental fakir. Terus merasa fakir. Fakir artinya kurang. Kurang. Kita sekarang berhadapan dengan orang-orang kaya, tapi bermental fakir. Sehingga ketika petugas ambil zakat meminta, mana zakat kamu? Saya ini fakir. Padahal sebenarnya dia kaya, mentalnya fakir, bermental fakir. Kalau kita tanya koruptor yang berbuat korupsi, nepotisme, ditanya, kenapa kamu melakukan perbuatan ini? Pasti jawabannya adalah karena merasa kurang. Makanya kata Nabi SAW, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min zahab." Seandainya manusia ini punya satu lembah terbuat dari emas, latamanna yakuna lahu wadiyan akhar, dia akan minta satu lembah lagi. Ya Rab, beri aku satu lembah lagi. Walan tamna fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat oleh tanah. Maka Ramadan mendidik kita bahwa ini semuanya adalah fata morgana. Jam 2 siang, panas terik, rasa-rasanya satu kolam renang mau ditelan. Semua mau dimakan. Jam 5 sore, dia pergi ke pasar tempat buka bulan puasa, dia beli kolak, dia beli makanan, dia beli semuanya. Tapi begitu azan berkumandang, masuk 2 teguk air, mana tadi hawa nafsu tadi? Hilang. Tapi memang dasar manusia diambil dari kata nasia, lupa. Jangankan yang didengar saat ini, sedangkan yang baru dilakukan 12 jam yang lalu, besok dia ulang sekali lagi. Amnesia. Manusia, demensia, yang paling parah adalah amnesia. Hilang ingatan. Oleh sebab itu orang yang lupa ini diingatkan. Mengingatkan itu bahasa Arabnya tazkirah. Hadhihi tazkirah. Ini peringatan. Faman sya'a dzakarah. Siapa yang mau mengambil pelajaran. Mengingatkan itu bahasa Arabnya tausiah. Makanya selalu dikatakan, mari kita dengarkan tausiah wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling memberi pesan dalam hal kebaikan. Hari ini saya yang ingat, saya bacakan, guru kita Dr. Das'ad Latif mendengar. Tapi ada saatnya saya lupa, beliau akan mengingatkan saya. Kami saling ingat mengingatkan. Kita tidak bersaing dalam maksiat, tapi kita saling tolong menolong dalam kebaikan.
Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, justru mengingatkan kita bahwa kita harus meninggalkan dari sifat tamak. Karena tamak ini nanti yang membuat orang akan menjadi hasad. Baik Ustaz. Kita tahu ya, ibu-ibu mungkin kalau udah nonton sinetron tuh ada yang karakternya amnesia. Tiba-tiba lupa ingatan. Wah, kita ternyata bukan hanya di sinetron. Bisa jadi kitanya sudah amnesia tanpa kita sadari Ustaz ya. Yang saya ingin tanyakan Ustaz begini. Sifat dengki, kikir, dan segala macam yang buruk. Seringkali Allah ingatkan. Allah ambil nikmatnya. Tapi ada seseorang yang kok Allah nggak ingatkan ya. Sehingga potensi buruk itu selalu nempel dalam dirinya. Berarti Allah nggak sayang dong sama dia. Gimana Ustaz? Innallaha la yumli lizalim. Allah mengulur pada orang yang zalim. La yumli mengulur. Seperti orang bermain layang-layang, dia ulur tali itu. Hatta idza akhadhathu lam yuflithu. Sehingga ketika Allah menghukumnya, tidak ada lagi sedikit pun rasa kasih sayang, langsung dicelupkannya saja ke dalam neraka jahanam. Oleh sebab itu ketika kita bertobat, hijrah, tiba-tiba kita sakit, bersyukurlah, Allah masih sayang. Ketika kita bertobat, hijrah, tiba-tiba saja anak kita, ada yang meninggal dunia, keluarga yang dicabut Allah SWT. Bersyukurlah, berarti Allah masih sayang. Ada orang yang dibiarkan Allah. Jadi kalau ada guru ketika dia lihat murid tidak hadir 2-3 hari, dia panggil. Kamu kenapa absen 2-3 hari? Tapi ada murid yang dibiarkan saja, supaya apa? Supaya lengkap 40 hari dia tidak datang, supaya out sekalian. Saking bencinya. Ini yang disebut dengan istidraj, azab yang tertunda. Wa umli lahum, kata Allah dalam Al-Quran. Wa umli lahum, aku ulur untuk mereka. Umurnya ku panjangkan, badannya ku sehatkan, jabatannya ku tinggikan, hartanya ku banyakkan, anak-anaknya ku berikan banyak. Inna kaidi matin, tipu dayaku sangat kuat. Mereka merasa sedang menipu Allah. Lihat, itu yang kemarin rajin sedekah, buktinya susah sekarang. Itu yang kemarin hijrah, buktinya sakit sekarang. Aku tidak pernah sedekah, tidak pernah hijrah, buktinya sehat. Allah sudah aku tipu. Wa makaru, mereka menipu Allah. Wa makarallah, Allah balas tipuan mereka. Wallahu khairul makirin. Allah kalau membalas paling baik pembalasannya, paling hebat balasannya. Jadi kita harus terus introspeksi.